selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya ya. Pagi ini saya akan melakukan pekerjaan membersihkan ini tempat sembahyangan keluarga majikan saya ya di sini. Di sini saya melakukan pembersihan setiap 2 minggu 1 kali. Berarti setiap tanggal 1 dan tanggal 15. Oke, sebelum kita memulai channel kita, acara kita, lebih dahulu jangan lupa ya subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya guys. Jangan lupa like dan komentarnya ya teman-teman semuanya. Oke, kita lanjutkan konten kita hari ini ya. Nah, di sini saya akan mengeluarkan semua teman-teman ya yang ada di tempat sembahyangan ini majikan saya ya. Ini membersihkannya nggak asal membersihkannya, kita memakai untuk lapnya kita memakai air jeruk teman-teman. Jadi untuk alat untuk mengelap ini kita harus memakai rebusan air jeruk ya, dan ini dilakukan setiap 2 minggu sekali teman-teman. Dan untuk mengelap tempat sembahyang ini kita menggunakan 7 jenis lap yang berbeda ya. Dan 7-7-nya ini nanti kita akan mencucinya bukan dengan air biasa ya teman-teman. Kita menggunakan air rebusan daun jeruk. Nah, air rebusan daun jeruk itu kita gunakan untuk mencuci lap ini. Terus kita gunakan untuk mengelap tempat sembahyangan ya teman-teman. Dan ini tempat sembahyangan orang Cina. Nggak semuanya boleh dibersihkan oleh pembantunya atau ART-nya ya teman-teman. Tapi di sini karena majikan saya itu sudah mempercayakan sepenuhnya kepada saya, jadi dia menyuruh saya untuk mengelapnya setiap 2 minggu sekali teman-teman. Kayaknya terlalu. Mea. Di sini saya setiap 2 minggu sekali melakukan pengelapan tempat sembahyangan majikan ini ya teman-teman. Pertama kita menggunakan lap basah yang sudah kita basahi menggunakan air jeruk ya, dan kita cuci menggunakan air jeruk tersebut. Setelah itu kita menggunakan pembersih yang ini teman-teman. Dan ketiga kita mengelapnya menggunakan lap kering yang dulunya sudah dicuci dengan air jeruk ya teman-teman. Kita lap semuanya menggunakan lap kering ya teman-teman. Karena orang sini setiap hari saya pagi dan sore menyalakan dupa ya teman-teman untuk sembahyangan orang sini. Setelah kita mengelapnya menggunakan lap kering, kita akan melanjutkan menggunakan pit latch. Selanjutnya kita menggunakan flash untuk lebih mengecelapkan kayu-kayu marmernya ini. Untuk mengelapnya yang menggunakan
menggunakan Fitletch ini, kita pun harus menggunakan lap yang berbeda pula ya, nggak lap yang sama dengan yang tadi yang aku pakai, nggak boleh. Oke, kita mengelapnya menggunakan lap yang pertama. Karena menggunakan Fletch ini kita harus menggunakan dua kain ya teman-teman. Dan konon katanya dulu waktu saya di Taiwan, saya nggak boleh mengelap yang namanya tempat sembayangan majikan saya, tapi di sini saya justru malah diperbolehkan, dan saya setiap hari pun harus memberi dupa ya, menyalakan dupa setiap hari, pagi dan sore teman-teman. Tapi kalau di sini malah kebalikannya, di majikan yang Taiwan dulu saya pernah kerja di Taiwan, saya kerja bertahun-tahun sampai 4 tahun nggak boleh nyentuh yang namanya tempat sembayangan ini ya teman-teman. Tapi sekarang saya di Hong Kong itu sebaliknya, jadi saya harus mengelapnya sendiri teman-teman. Semua patung-patung yang disembah, semua ini saya diperbolehkan mengelapnya. Padahal dulu saya di Taiwan, setahu saya pembantu atau ART asisten rumah tangga tidak boleh mengelap tempat sembayangan atau menyentuh, bahkan menginjak, tutup tempatnya pun ditutup setiap hari. Kita nggak boleh tahu apa yang ada di dalam, apanya bagaimana, nggak boleh, dia sendiri yang bersih. Tapi di sini saya sebaliknya, saya yang harus membersihkan semua ini teman-teman. Dan di sini di dalam rumah majikan saya ada 6 tempat sembayangan. Di dapur ada 2, di pintu, di depan pintu ya teman-teman. Dan saya setiap habis mengelap tempat sembahyang ini, pasti majikan saya selalu ngasih amplop. Amplopnya warnanya merah kayak gini teman-teman. Nah kayak gini saya pasti dapat. Tapi isinya nggak terlalu banyak sih memang, tapi cukup buat jajan ya teman-teman. Nah setelah kita lap yang pertama, kita menggunakan lap yang kedua. Nah di sini saya akan membersihkan tempat kan setiap kita membakar dupa, menyalakan dupa, itu kan selalu ditancapkan ke sini ya teman-teman. Dan di sini kita harus membersihkan ininya juga ya. Kita ambil semuanya ini, kita ambil ininya. Ini konon katanya adalah abu dari suami nenekku. Tes dulu. Nah, kita bersihin dulu teman-teman. Dan abu ini nggak boleh dibuang, karena ini abunya orang yang sudah mati.
katanya orang yang boleh membersihkan ini itu harus, kalau menurut agama kita ya, itu harus orang yang suci katanya. Kata majikan saya seperti itu. Istilahnya kata suci itu mempunyai status yang jelas punya anak, punya suami, jelas punya keluarga gitu loh teman-teman. Tapi saya juga nggak tahu. Tapi pengalaman saya di luar negeri, dulu di Taiwan pun nggak pernah nyentuh yang namanya tempat sembahyangan majikan gitu. Kita sudah meratakannya ya teman-teman. Oke. Terus kita mengelapnya pakai lap kering teman-teman. Oh, hancur deh. Kita ratakan lagi. Dan ini untuk sembahyangan yang atas yang pertama, kita memakai 6 colokan. Dan setiap colokan kita mempunyai 3 biji ya teman-teman. 3 biji kita tancapkan. Dan untuk mencuci semua alatnya, kita menggunakan rebusan air jeruk. Nah, di sini majikan saya menggunakan rebusan air jeruk untuk mencuci semua peralatan sembahyangan yang dibuat sembahyangan itu teman-teman. Aduh, panas guys. Contohnya ini tadi, masukkan ke sini. Panas guys. Wah, panas guys. Nah, kita cuci pakai air hangat ini, air rebusan air jeruk. Dan setelah kita mencuci ini tadi ya teman-teman, koyu haji soa, kita masukkan ke situ. Dan selanjutnya kita bisa menaruhnya di atas. Oke teman-teman, sampai jumpa di konten selanjutnya ya. Itu pekerjaan saya hari ini. Oke, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Bye bye. Sampai jumpa.